Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan peer teaching untuk rencana aksi satu saya ya. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi jaringan komputer dan internet. Oke, untuk di awal ini ada 4 pengingat penting, di mana pertama itu poin pertama, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Kemudian kedua, pastikan semua hadir tepat waktu. 3, pastikan kelas tetap bersih. 4, pastikan semua saling menghargai dan mendukung. Oke, jadi kita masuk ke poin pertama itu, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa dulu demi kelancaran kegiatan ini. Ketua kelasnya Pak Eko, silahkan dipimpin. Eko. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Baik, untuk memperlancar pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Eko sudah memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Yang kedua, Pak Guru harapkan kalian semua hadir tepat waktu pada setiap pembelajaran supaya kelas ini bisa menjadi teladan juga untuk kelas-kelas lain kalau kelas ini bisa hadir tepat waktu. Oke, untuk itu Pak Guru mau tanyakan, apakah pada hari ini semua hadir atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk, Pak. Satu. Siapa Eko? Siapa yang tidak hadir itu? Itu Pak Erliadi katanya sakit. Oh iya, sakit. Ada ketemu di jalan. Oh sakit ya. Udah berapa hari Erliadi sakit, Eko? Yang saya tahu sih baru hari ini, Pak. Baik, kita doakan ya semoga Erliadi bisa bergabung bersama kita di pertemuan selanjutnya. Kita biar Erliadi bisa mengikuti pembelajaran bersama kita di kelas ini. Oke, selanjutnya sekarang Pak Guru minta pastikan sebelum kita mulai belajar, pastikan kelas tetap bersih ya. Kalau ada sampah atau meja atau bangku kalian belum rapi, silahkan dirapikan. Kemudian sampahnya juga itu dipungut. Gemah, silahkan itu ada sampah di samping mejanya. Silahkan dipungut. Sudah Pak Guru. Oke, Jin juga di situ ada sampah, Jin. Tolong dipungut dulu sampahnya. Ya Pak Guru. Baik, terima kasih. Nah, kalau kelas sudah bersih kan, jadi kita nyaman juga belajar, melaksanakan kegiatan pelajaran. Oke, poin keempat, Pak Guru harapkan di sini kita pastikan semua saling menghargai dan mendukung. Oke, baik. Selanjutnya, ini di sini ada pengantar kelas. Agar kelas kita semakin seru dan progresif, mari kita awali terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan kelas ya. Untuk kesepakatan kelas ini bertujuan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua kita di sini yang ada di kelas ini. Selanjutnya, kesepakatan kelas ini dibuat dalam suasana kekeluargaan, dalam nuansa demokrasi, kebersamaan, dan penuh tanggung jawab. Semua orang yang berada di kelas ini harus saling
mendukung dan mengingatkan untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Oke, yang pertama. Yang pertama di sini 5 peraturan kelas. Daftar singkat agar kalian tahu apa yang akan kalian peroleh dengan menghadirkan kelas ini. Oke, untuk kesepakatan peraturan pertama yaitu tepat waktu, di mana kelas kita dimulai dan selesai tepat waktu. Setiap orang harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan saling mendukung untuk memulai dan selesai tepat waktu. Kemudian, peraturan kedua, Pak Guru harapkan di sini angkat tangan jika ingin bertanya. Budaya tertib harus dikedepankan agar lalu lintas menjadi tertib dan progresif. Peraturan ketiga adalah simak teman yang berbicara di depan. Nah, di sini kemampuan menyimak dengan baik adalah ciri keilmuan yang mulai matang dan bijaksana. Kemudian, peraturan keempat, tunggu giliranmu. Nah, angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. Meski kalian nanti telah angkat tangan, tetaplah bersabar hingga gurumu memanggil namamu. Jadi di sini perlu kesabaran untuk menunggu sebuah giliran ya. Untuk kesepakatan kelima itu peraturannya adalah jaga kerapian meja. Hanya benda yang diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Di sini kondisi meja dan bangkumu adalah cermin jiwamu. Jika meja dan bangkumu bersih dan rapi, maka rapi dan bersih pula jiwamu. Begitu sebaliknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah semua sepakat dengan 5 kesepakatan kelas tersebut? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Baik. Sepakat, Pak. Kalau sudah sepakat, mari kita aplaus panjang dulu untuk menyepakati peraturan kelas yang tadi. Baik. Selanjutnya di sini pengantar belajar, di mana di sini topik kita kali ini tentang proteksi data saat berinternet. Tujuan belajar kita melalui di sini adalah tujuan belajar kita mulai pembelajaran menggunakan model problem based learning. Kalian dapat memahami pentingnya proteksi data saat terhubung ke jaringan internet dengan tepat. Nah, di mana yang kalian pelajari pada bagian ini adalah secara berkelompok, kalian menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana cara mengamankan data saat terhubung ke jaringan internet. Itu ya untuk yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian yang akan dinilai adalah ada 3 penilaian di sini yang Pak Guru akan nilai. Di mana pertama ada penilaian tentang sikap kalian selama proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan kalian dan keterampilan. Di mana untuk aspek sikap yang Pak Guru nilai nanti adalah pertama religius, kemudian disiplin, integritas, dan kerjasama. Kemudian untuk pengetahuannya, yang Pak Guru akan nilai adalah identifikasi solusi dari permasalahan yang ada dan analisa solusi yang akan digunakan dari permasalahan yang akan kita pelajari nanti. Kemudian keterampilan, di sini kemampuan menyajikan hasil dari identifikasi solusi dan analisa solusi yang sudah kalian buat nanti. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, Pak Guru minta sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Pada saat kalian bermain media sosial, apakah kalian merasa data kalian itu aman selama proses
mengirim data atau chatting. Apakah kalian merasa aman data kalian itu? Aman, Pak. Aman, ya? Aman, Pak. Aman Pak Aman. kayaknya. Baik. Kalau boleh tahu, Pak Guru mau bertanya, pernahkah kalian melakukan enkripsi data pada aplikasi media sosial kalian? Belum pernah, Pak. Belum ya? Menggunakan Oke, password baik. biasa. Jika belum, Pak Guru mungkin mau memberitahukan kepada kalian untuk supaya aplikasi kita itu tidak mudah diretas atau diambil alih oleh pengguna yang tidak pengguna lain, atau kata lainnya di sini adalah hacker. Pak Guru minta coba kalian terapkan di situ nanti verifikasi 2 langkah. Itu adalah salah satu faktor untuk mengamankan data akun sosial media kalian. Baik, di sini kita akan masuk ke materinya ya. Silakan perhatikan gambar berikut. Amati dulu ya. Pak Guru minta kalian untuk mengamati gambar ini, dan Pak Guru minta sekarang kalian untuk mengemukakan pendapat kalian tentang gambar yang Pak Guru sudah tampilkan. Silakan perhatikan gambar berikut. Oke, Gema, silakan, ini dari gambar yang Gema lihat, ada gambar apa ini? Saya melihat di gambar yang pertama itu ada tiga orang, Pak. Yang satunya cewek, yang satunya hacker, yang satunya receiver. Oke, yang lain siapa lagi? Silahkan. Siapa yang ingin menanggapi gambar apa ini? Silahkan. Ahmad itu, Pak. Pak Guru nggak lihat yang angkat tangan ini. Silakan Kiman. Pak Guru lihat tanda nih, suaranya Kiman ya. Ini gambar apa Kiman? Oke, untuk yang kedua, Pak Guru, itu ada orang yang sedang mencuri data yang dikirim dari sender ke receiver. Oke, baik sekali Kiman. Kemudian ada lagi? Itu Pak yang Oke, Pak Ahmad. gambar Silakan. kanan bawah Pak, itu Pak. Ya. Itu kayaknya ada orang yang pakai jaket hoodie gitu Pak, yang mau mengacaukan pertukaran data gitu Pak kayaknya Pak. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Gema, Kiman, dan Ahmad telah menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang ada di yang Pak Guru tampilkan. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dari semuanya tadi gambar yang sudah ditebak dari teman-temannya kalian yang tadi sudah benar, bahwa di sini ada usaha penyusup untuk mengambil informasi dari penerima dari pengirim ke penerima. Jadi itu semuanya sudah benar disebutkan tadi. Selanjutnya kita ke slide berikut. Nah, di sini pernyataan pemandu. Pak Guru akan sebutkan beberapa pertanyaan di sini. Yang ada 5 poin pertanyaan ya. Pertama, apa masalah yang kalian lihat pada gambar tersebut? Silahkan kalian analisa lagi, nanti kalian tuangkan ya di dalam LKPD yang nanti akan Pak Guru bagikan. Kemudian, apa yang kalian rasakan jika hal tersebut terjadi pada kalian? Yang ketiga, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa itu pencurian data bisa terjadi? Kemudian, bagaimana cara mengamankan data saat terhubung ke jaringan internet? Silahkan nanti kalian cari ini ya. Kemudian, pertanyaan kelima, pernahkah kalian menerapkan enkripsi pada akun media sosial kalian seperti Facebook, WhatsApp, Instagram yang kalian miliki? Jika pernah, sebutkan langkah-langkahnya. Oke, itu dia Ananda untuk pertanyaannya nanti. Oke, sebelumnya di sini ada 5 pengingat penting ya yang harus segera dilaksanakan. Yang pertama adalah
bagi kelas menjadi 5 sampai 6 kelompok. Silahkan kalian di sini sekarang membuat kelompok ya. Baik itu Gema, Adi, kemudian Ahmad, Eko, dan lain-lainnya temannya lain. Silahkan buat kelompok. Pak Guru minta nanti untuk menjadi biar kelompoknya lebih efektif, setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang, maksimalnya 4 orang ya. Jadi semoga ini bisa menjadi 5 sampai 6 kelompok ya dari kelas ini. Karena kemudian nanti Pak Guru minta kalian membuat kelompoknya itu heterogen ya. Jangan sesama bisanya aja berkumpul jadi satu kelompok, nanti kasihan temannya yang lain. Silahkan bagi yang punya kemampuan lebih, kemudian sedang dan kurang itu menjadi satu kelompok supaya proses kegiatan selama proses kegiatan berlangsung, kerja kelompoknya berlangsung itu dapat secara maksimal. Kemudian silakan kalian ambil LKPD yang sudah Pak Guru sediakan, Pak Guru bagikan ya. Oke, ini silakan masing-masing perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Oke, sudah ya. Selanjutnya, sekarang Pak Guru minta kalian siapkan sumber belajar yang relevan ya. Silakan di situ Pak Guru tadi sudah ada buku paket yang tersedia yang bisa menjadi sumber belajar buat kalian. Kemudian silakan juga mencari di internet nanti ya untuk mencari sumber-sumber belajar untuk menentukan analisa solusi dari permasalahan yang ada di situ. Kemudian keempat, silakan siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti ATK dan lain-lainnya. Kelima, buatlah hasil penyelidikan sekreatif mungkin. Oke, sudah jelas ya dari instruksi yang ada. Selanjutnya Pak Guru minta kalian sekarang oke, terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jika sudah jelas, sekarang silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Mungkin Pak Guru tidak lepas kalian begitu saja ya. Nanti Pak Guru akan tetap berada di kelas ini untuk melakukan pendampingan gitu, supaya kegiatan kita ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Oke. Silakan ya kerjakan tugas kalian dari pertanyaan yang ada tadi masing-masing kelompok. Jika sudah jelas, Pak Guru berikan waktu untuk mengerjakan. Baik, sudah ya. Jika sudah, saatnya kita ke Baik, tadi udah luar biasa dari diskusi yang Ananda lakukan pada kegiatan kerja kelompok tadi. Kita sekarang ini kita akan segera menutup pembelajaran. Oke, 3 pengingat penting untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, pertama Pak Guru akan menyebutkan poin pertama, pentingnya ada sebuah kesimpulan. Kemudian kedua, tindak lanjut. Ketiga, mari kita akhiri dengan doa. Oke, sebelum kita mengakhiri, Pak Guru minta kalian simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, Ananda, mungkin dari Putin, kemudian dari Pak Heru, dari Heru juga silahkan simpulkan dari pembelajaran hari ini. Saya Pak Guru. Oke, silahkan. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dalam menggunakan teknologi atau terutama saat kita berinternet, kita harus berhati-hati atau kita harus misalnya contohnya ketika kita membuat passwordnya itu jangan yang gampang ditebak.
misalnya menggunakan tanggal lahir. Jadi harus password itu menggunakan eh, kombinasi angka maupun huruf besar dan huruf kecil. Seperti itu Pak Guru. Bagus sekali, Gema, atas kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang lain lagi? Silakan. Heru Silakan. Pak. Saya Pak, saya. Siapa? Heru ya, silakan Heru. Ya, ini Pak. Jadi kita tuh nggak boleh menyebarkan data pribadi Pak di akun sosial media gitu. Nggak boleh lalu digembor-gemborkan gitu Pak, tentang tanggal lahir atau apa. Nanti takutnya dipergunakan, disalahgunakan Pak gitu. Itu Pak. Iya, tepat sekali Heru atas kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah Ananda berikan tadi. Itu sangat luar biasa. Baik, Pak Guru juga akan menyimpulkan bahwa pada saat kita berinternet, perlunya berhati-hati dalam mengunjungi sebuah situs. Nah, yang perlu kita memperhatikan sebuah situs yang kita kunjungi. Apakah situs itu sudah menerapkan sebuah fitur pengamanan? Dapat kalian Ananda di situ lihat dengan situsnya itu di pojok kiri atas itu mempunyai ikon gembok. Itu menandakan sebuah situs yang kita kunjungi itu aman. Kemudian kesimpulan lainnya adalah Pak Guru harapkan kalian jangan suka menyebar informasi data pribadi kalian ketika masuk ke dalam sebuah situs. Selanjutnya Pak Guru mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak Guru. Oke, terima kasih. Semoga setiap pembelajaran kita ini akan terus tetap menyenangkan. Dan Pak Guru harap kalian tetap semangat ya untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Pak Guru harapkan ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan menyajikan presentasi dari masing-masing kelompok. Di situ kalian akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan yang sudah kalian diskusikan bersama rekan-rekan teman kelompok kalian tadi. Dari analisa permasalahan yang ada dan analisis solusi yang kalian temukan di situ. Jadi Pak Guru harap kalian menyajikan performa yang terbaik mungkin ya dari masing-masing kelompok yang ada. Oke, untuk yang terakhir mari kita tutup berdoa pada kegiatan hari ini. Silahkan Pak Guru minta ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita tutup juga dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita dapatkan manfaatnya dan berkah untuk kehidupan kita. Silakan Adi memimpin doa memimpin doa kembali dari apa yang kita untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Silakan Eko. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa ya untuk teman-teman sekalian untuk tugasnya nanti kan untuk minggu depan kita akan presentasi. Sebelum menutup kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas kesempatannya pada hari ini dan sudah menyimak Pak Guru pada kesempatan ini dengan baik dan kita melaksanakan kegiatan ini dengan menyenangkan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin hentikan berbagi. Silakan Bu Guru Pamong dan Pak dosen untuk menanggapi dari apa yang sudah saya tampilkan tadi untuk peer teaching-nya. Ini dari dosen dulu ya.
Silakan Enci dulu barangkali kalau ada. Oh, kita dulu. Iya ya. Oke. Terima kasih Pak Mikael atas presentasi. Ya, bukan presentasi, maaf. Per-teachingnya. Baik Ibu. Atas per-teachingnya yang kelihatannya memang santai ya, tidak gugup. Alhamdulillah. Di sini tidak kelihatan Pak Mikael itu nervous ya. Mungkin karena sudah terbiasa dengan teman-teman satu kelas, jadi tidak kelihatan gugup begitu seperti Pak Gema tadi, sama ya, tidak gugup juga. Pak Mikael di sini mungkin yang kalau yang pembukaan tadi Pak Mikael terapkan di kelas real ya, di kelasnya, mungkin bagus sekali ya Pak. Tapi karena ini di kelas yang kelas simulasi ya, per-teaching, simulasi kelas latihan, itu mungkin agak panjang kalau untuk pembukaannya. Iya Bu. Ya. Di RPP-nya Pak Mikael untuk pembukaan ada apa-apa aja situ? Karena kita kan sama seperti biasa Bu, di situ ada doa di situ kan. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kemudian kerapian siswa, kebersihan kelas, kemudian menyampaikan topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian teknik penilaian dan tahapan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir melakukan persepsi tadi itu Bu, dengan menanyakan apakah teman-teman ini pernah melakukan pengamanan data saat bermedia sosial. Ya itu persepsinya ya Pak. Ya. Tapi tadi ada kesepakatan belajar ya. Iya. Iya, memang kita kalau saya juga sering itu kalau ya namanya juga anak-anak multimedia kan kebanyakan cowok. Jadi saya biasanya ada kesepakatan belajar itu, tapi itu kalau misalnya di kelas real ya, di kelas real. Iya Ibu. Misalnya pemaparan dari Pak Mikael tadi ya, mungkin banyak memakan waktu di opening ya, openingnya Pak. Ya. Ya, kegiatan pembukaannya. Ya, awalnya Pak Mikael saya lihat hampir 10 menit situ ada. Ya, ada 7 atau 8 menit. Gitu. Terus intinya memang saya lihat dari alur-alurnya sudah betul ya Pak Mikael. Saya batasi sampai diskusinya Bu, karena memang sesuai di RPP yang saya buat untuk kesimpulan presentasinya di pertemuan berikutnya. Ya, memang untuk langkah-langkahnya memang sudah tepat ya Pak Mikael untuk langkah-langkah apa yang harus ini problem PBL. Ya, PBL ya. Problem, dan di situ memang terlihat bahwa ada inti dari pemecahan masalah di situ ya. Iya. Ya. Dan juga anak-anak dari kriteria penilaian memang ada anak-anak juga mereka berpikir menganalisa dari apa yang ditampilkan ya. Nah, mereka menganalisis seperti yang sebelumnya juga Pak Gema juga begitu, anak-anak jadi aktif kan, dan memang anak-anak di sini di kelas ini memang hiperaktif juga sebenarnya. Ya, tapi tapi untuk openingnya, untuk yang peserta ketiga 4, 5 jangan terlalu panjang di openingnya. Cukup ya langkah-langkahnya berdoa, memberi salam, memberi semangat ya. Apalagi kalau misalnya jamnya Bapak Ibu itu di jam-jam 1 atau jam 2. Pasti anak-anak sudah bosan. Bagaimana kalau ada ice break itu nanti kalau di PPL ya, nanti di PPL. Tapi kalau untuk di sini ya percepat begitu, karena kita dibatasi waktu. Yang penting ada langkah-langkah yang mewakili begitu Pak Mikael. Baik Bu. Dia tidak ditayangkan apa yang Pak Mikael akan lakukan. Baik, Ibu. Kemudian saya juga mengapresiasikan untuk
Canva-nya Pak. Iya, di Canva itu ya Pak? Iya, iya Bu, saya menggunakan Ya, Canva berarti untuk media ya, ajarnya. kita sebagai guru TIK juga harus berinovasi ya. Tampilan-tampilan yang lebih menarik begitu, karena kalau cuma PowerPoint memang bukan berarti PowerPoint tidak menarik ya. PowerPoint juga menarik, tapi ini kan sesuatu yang baru, yang banyak apa namanya, icon-icon bisa template ya, Iya Pak Bu, Dika. lebih Template banyak bisa ya kita di dapatkan. Canva. Ya, saya juga menggunakan Canva waktu di pembelajaran daring. Saya menggunakan presentasi saya menggunakan Canva. Biar anak-anak tertarik, tidak bosan dengan cuma presentasi di PowerPoint. Nah, untuk itu saya cuma mau tegaskan bahwa pembagian waktu ini ya. Baik Bu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya di situ. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bekerja sama ya, bekerja sama untuk kelancaran peer teaching dari teman kita ya, Pak Mikael tadi, Pak Ya. Dema juga Terima sudah kasih aktif teman-teman teman-teman. ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, harus seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sudah betul ya Pak. Itu. Karena di Baik, sini Bu. mungkin tidak ada penilaian. Mungkin Iya, di sini iya. ya, penilaiannya. Ya. Oke, cukup dari saya, cuma itu waktunya aja. Jangan kelamaan di opening. Pembukaan. Tapi Ya. ya, Baik, Bu, keseluruhannya terima kasih atas sarannya. sudah bagus ya, Pak Mikael. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Pak dosen. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf bila mata wanita dan mata laki-laki, perasaan wanita dan perasaan laki-laki berbeda. Jadi, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita belajar. Iya Pak. Ya. Ini kan kalau dilihat dari penampilan, intonasi suara, kayaknya memang full power. Artinya sungguh-sungguh semangat. Nah, ini saya mencatat tadi saya hitung mulai jam 9.02 sampai kemudian memulai inti itu jam 9.12. Jadi 10 menit ini. 10 menit pembukaan seperti ya kelas normal kan. Kemudian yang inti itu mulai menit ke-12 sampai menit ke-21. Cuman 19 menit. Ya Pak. Kemudian penutup itu menit 21 ke menit 26. Ya 5-6 menit lah. Nah, jadi itu seperti Inci Ibu Guru sudah sampaikan, memang manajemen waktu itu belum diatur dengan baik. Kemudian di pembukaan saya senang sekali melihat, karena saya menganggap ketika pembukaan itu bagus, selanjutnya mudah saja. Terima kasih Pak. Pembukaan memang pembukaan kenapa harus baik? Iya, ya karena ya kita ingin mempersiapkan supaya siswa itu punya kesiapan mental termasuk fisik juga di dalam menerima pembelajaran. Nah, sehingga perlu dilakukan dengan baik. Memang secara teoris itu cuma 4 poin yang harus dia lakukan. Yang pertama, perhatian siswa harus terfokus. Jadi kita mengarahkan supaya dia fokus ke apa yang nanti akan diajarkan. Kemudian siswa itu termotivasi. Nah, kemudian kita memberikan acuan materi yang akan kita sampaikan dari sini sampai sini. Oke. Kemudian ya kita mengaitkan dengan mungkin pembelajaran yang lalu, kemudian dengan situasi yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, tadi yang disampaikan mungkin mengganggu tadi ketika menayangkan.
saya mengikuti seperti Pak Mikael ini menjelaskan kepada kita semua ini calon guru bahwa kalau pembukaan ini yang harus dilakukan, ini kita berdoa, poin-poinnya sudah disampaikan di situ. Menurut saya itu tidak perlu. Itu memang sudah harus dikuasai guru ketika dia berada di hadapan kelas. Dia harus menyiapkan siswa atau dia harus membangun kelas itu kondusif untuk belajar. Nah, apa yang harus dia lakukan itu? Menyapa, mengabsen juga. Nah, perlu urutannya seperti itu. Kemudian tentunya diawali dengan doa dulu. Dan seterusnya ini yang barangkali coba saya baca lagi ada. Yang harus dilakukan itu. Pembukaan ini sama dengan prakondisi pembelajaran. Itu untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan yang harus dicapai, kemudian materi yang akan dipelajari, kemudian ya proses pembelajaran yang harus dilakukan. Dan secara umum seperti itu. Dan yang saya anggap mengganggu tadi ketika ditayangkan itu, nggak perlu. Saya kira kalau untuk penayangan materi aja, ini yang harus kita lakukan seperti yang sudah ditulis itu. Jadi kan ketika Anda menayangkan seperti tadi, itu pusat perhatian ke siswa ke situ, padahal bukan itu yang dia harus pikirkan. Itu sudah jadi penguasaan guru bahwa ini harus saya lakukan. Siswa tinggal mengikuti aja apa yang Anda lakukan. Bukan dia mengikuti sebagaimana poin-poin yang sudah Anda tayangkan itu. Barangkali bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa, Pak. Pembukaan ya, penutup sudah ya lumayan lah penutupnya. Isi, jadi mungkin yang ditayangkan supaya fokus itu ke materi yang diajarkan itu saja. Yang pendahuluan ya disampaikan sebagaimana ya sudah hari-hari. Jadi Anda santai aja menyampaikan itu. Tentu dengan ya, penampilan yang baik dan ya suara yang diatur. Memang tadi suara agak tinggi, apakah itu gugup atau tidak? Saya tidak bisa. Baik, Pak. Oke, jadi mohon maaf mungkin saya sampaikan apa adanya yang saya lihat. Oke, Pak, terima kasih atas masukannya. Ya. Itu mungkin menjadi. Kebetulan saya mengajar micro teaching, jadi diajarkan ke mahasiswa itu. Iya, Pak. Terima kasih. Malah di materi-materi awal saya suruh nonton video-video di YouTube tentang bagaimana menjadi public speaking yang baik. Mulai dari cara menyapanya. Jadi barangkali yang terutama yang besok atau nanti atau yang sebentar kalau ada kesempatan bisa lihat bagaimana dia. Itu tujuannya kan membuat menarik perhatian. Iya. Oke. Itu atau intinya membangun suasana yang kondusif untuk belajar. Jadi dipersiapkan. Termasuk tadi membersihkan ruangan itu tidak perlu ditulis, guru sudah tahu. Kan dengan melihat keadaan. Iya. Kalau keadaan sudah bersih, atau ketika masuk duduknya sudah rapi, ya kan? Baik, Pak. Jadi intinya yang tadi yang mengganggu itu Anda menayangkan yang apa harus Anda lakukan, padahal itu tidak perlu. Lakukan saja. Bukan guru. Yang ditayangkan itu apa yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, itu saran saya. Oke. Barangkali itu dari saya. Kemudian yang tadi ini, saya menunggu dia mulai dari mana. Pakai pengantar juga. Pakai pengantar di ruang ini kan. Karena menyapa teman-teman. Padahal yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mulai, ya mulai aja pendahuluan. Pengantar sudah diawali Pak Gema tadi. Supaya waktu kita lebih termanfaatkan maksimal. Jadi saya kira itu dari saya. Mohon maaf mungkin agak terlalu langsung. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih atas sarannya kita masukkan. Oke. Ya. Biar menjadi koreksi juga buat saya, Pak, untuk PPL-nya nanti. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya.
Ya, lanjut berikut. Oke.